Dijodohkan dengan kakek kaya untuk lunasi hutang ibu. Saat malam pertama aku kaget ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Namaku Alia. Di usia 19, aku baru saja lulus SMA dan bercita-cita sederhana seperti banyak gadis lain. Masuk fakultas hukum, punya karir mandiri, lalu menikah dengan seseorang yang benar-benar kucintai. Tapi semua harapan itu seakan lenyap sore itu, ketika aroma gosong dari dapur menyusup ke hidung dan ibuku memanggil dengan suara yang asing bagiku. Nada bicaranya berbeda. Wajahnya tampak lelah, matanya basah meski ia berusaha bersikap kuat. "Kamu harus menikah, Lia," ucapnya pelan, sambil mengusap celemek yang penuh noda minyak. Aku terpaku. "Dengan siapa, Bu?" "Namanya Pak Rahman. Orang yang baik, punya segalanya. Dan dia bersedia membantu melunasi semua utang kita. Kalau tidak, rumah ini akan diambil ban minggu depan." Jantungku berdebar tak karuan. Nama itu asing. Dan yang membuatku lebih terpukul, ibu seolah sudah memutuskan semuanya tanpaku. "Tapi aku masih remaja, Bu. Kuliah pun belum mulai," bisikku, menahan suara yang nyaris pecah. "Kamu pikir aku nggak sedih? Aku tahu kamu punya mimpi, Nak," katanya pelan namun getir. "Tapi sejak ayahmu meninggalkan tumpukan utang itu, aku berusaha sekuat tenaga. Sekarang cuma ini satu-satunya pilihan yang tersisa." Malam itu, aku duduk memeluk kaki di sudut ranjang, menatap langit-langit yang gelap. Aku mencari celah untuk menolak takdir ini, tapi setiap jalan serasa buntu. Tidak ada yang bisa kulakukan selain pasrah. 3 hari kemudian, pernikahan itu digelar sederhana di aula kecil hasil sewa mendadak. Aku mengenakan gaun putih milik tetangga yang agak longgar di bahu, sementara tangan ibuku menggenggamku erat, seolah tak ingin aku melangkah pergi. Lagu pernikahan terdengar samar, tapi bagiku semuanya terasa seperti adegan sendu dalam film muram. Lelaki yang berdiri di depanku, Pak Rahman, berpenampilan rapi dengan setelan jas abu-abu. Kerutan di wajahnya menunjukkan usianya yang tak lagi muda. Rambutnya putih, dan sorot matanya tak menunjukkan kebahagiaan, melainkan rasa lelah. Seperti pernikahan ini pun adalah beban baginya. Ketika kata "sah" diucapkan oleh penghulu, tamu-tamu bertepuk tangan riang. Tapi dalam diriku, tak ada kebahagiaan. Aku resmi menjadi istri, bukan karena cinta, tapi karena desakan hidup. Namun yang paling membingungkan adalah senyum tipis Pak Rahman setelah tamu terakhir pergi. Senyum yang nyaris tak terlihat, dan pandangan matanya entah mengapa, tak terasa menakutkan. Malam itu, aku harus berbagi atap untuk pertama kalinya dengan seseorang yang baru ku kenal, dan kini resmi menjadi suamiku. Di luar, hujan turun perlahan, seperti denting pelan yang menari di atas genting dan mengisi kekosongan malam. Kamar itu terasa terlalu luas, terlalu sunyi untuk 2 jiwa yang saling asing. Lampu kuning temaram menyinari dinding warna krem, dan spray putih bersih yang tak ku kenal baunya. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung gaun tidur yang sore tadi disodorkan pembantu rumah ini. Jari-jariku membeku, tubuhku terasa ringan namun tak punya daya. Detak jantungku terasa berisik di telinga. Kadang tenang, lalu tiba-tiba berpacu cepat. Malam ini, malam yang katanya sakral bagi seorang istri, justru menyelubungiku dengan rasa cemas. Aku tidak siap. Aku juga tidak menginginkannya. Pintu kamar berderit pelan saat terbuka. Pak Rahman masuk tanpa suara, hanya mengenakan piyama longgar dan sandal rumah yang hampir tak bersuara di lantai marmer. Ia melangkah tenang, lalu berhenti sejenak ketika matanya menemukan sosokku yang terdiam di tepi ranjang. Wajahnya sulit ditebak, terdapat kelelahan di sana, barangkali juga kesedihan. Aku menunduk, tak sanggup menatap balik. Tak seperti yang kutakutkan, ia tidak melangkah mendekat. Ia justru berjalan ke kursi kayu di dekat jendela, duduk perlahan, dan menghela napas yang panjang. Di luar, rintik hujan menari di balik kaca jendela, membiaskan cahaya lampu jalan yang hangat ke wajahnya yang dipenuhi garis usia. "Alia," ucapnya akhirnya,
suaranya tenang dan dalam. Aku hanya melirik singkat, diam. Aku minta maaf, lanjutnya tanpa menoleh. Aku tahu kau tak ingin semua ini terjadi. Kata-katanya membuatku terpaku. Tanpa sadar, aku mengangkat wajah dan menatapnya. Ekspresinya tulus, tak dibuat-buat. Ia duduk dengan tubuh condong ke depan, tangan saling menggenggam di pangkuannya. Wajah itu tidak menyeramkan, tapi hampa. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama sendiri. Aku tidak akan menyentuhmu, Alia, ujarnya lagi, kali ini dengan nada lebih pelan. Aku hanya butuh teman, seseorang untuk sekadar menemani di usia yang tersisa. Dan selama kau belum siap, aku tidak akan menyentuhmu. Bahkan, kalau kau merasa tak nyaman, aku bisa tidur di kursi ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dalam benakku, aku sudah membayangkan malam ini akan menjadi sesuatu yang gelap dan menyakitkan. Tapi sebaliknya, laki-laki itu justru menawarkan ruang. Tak ada paksaan, tak ada tuntutan. Hanya sunyi, dan suara hujan yang menjadi penghubung diam di antara kami. Ada yang berubah dalam diriku saat itu. Di balik kecemasan yang sejak sore menggumpal, perlahan muncul rasa lain. Rasa iba, mungkin. Atau rasa bingung, karena laki-laki di depanku ternyata bukan sosok menakutkan yang selama ini kubayangkan. Kami tidak banyak bicara malam itu. Ia tetap di kursinya, dan aku tetap di sisi ranjang. Yang menemani hanyalah suara rintik hujan yang jatuh tanpa lelah. Namun satu pertanyaan mulai tumbuh dalam benakku, dan terus bergema seperti gema dalam ruang kosong. Siapa sebenarnya Pak Rahman, dan kenapa aku merasa ia membawa luka yang belum pernah sembuh? Beberapa hari setelah pernikahan, hidupku berjalan seperti naskah drama tanpa dialog. Rumah ini, terlalu luas, terlalu mewah, terasa seperti museum, dingin dan sunyi. Dinding-dindingnya menyimpan kisah yang bukan milikku, dan langkah kakiku yang ringan justru terdengar nyaring memantul di lantai marmer setiap kali aku lewat. Setiap pagi, kami sarapan bersama. Tapi, bersama, hanyalah soal waktu, bukan kebersamaan yang sebenarnya. Meja makan yang memanjang itu bisa memuat belasan orang. Namun hanya 2 kursi yang terisi, aku dan Pak Rahman, duduk di ujung yang berseberangan. Ia tenggelam dalam lembaran koran, kadang menyeruput kopi, kadang hanya melirik tajuk utama. Aku sendiri hanya menunduk, menatap roti di piring yang bahkan rasanya tak benar-benar terasa. Obrolan hampir tak pernah ada. Bila pun ada, sebatas sapaan singkat. Rotinya masih hangat. Alia? Tanyanya suatu pagi, datar tapi sopan. Masih? Jawabku cepat, menahan pandanganku agar tak bertemu matanya. Ia mengangguk perlahan, lalu kembali tenggelam dalam bacaannya. Begitulah rutinitas kami. Usai sarapan, ia biasanya masuk ke ruang kerjanya, meninggalkanku dengan keheningan. Aku pun menghabiskan waktu dengan berjalan di taman kecil di belakang rumah, duduk menatap air mancur yang tak henti mengalir, sambil bertanya-tanya, bagaimana aku bisa berada di sini? Rasanya seperti bidak catur yang digeser ke petak asing tanpa tahu tujuannya. Satu sore, aku mendapati sebuah buku catatan tergeletak di atas meja rias di kamarku. Di dalamnya tertulis jadwal kursus komputer dan kelas bahasa Inggris, lengkap dengan alamat dan waktu. Tidak ada catatan pribadi darinya, hanya memo dari asisten rumah tangga. Aku mendekati Bu Rani saat ia membawakan teh. Bu Rani, siapa yang mendaftarkan saya ke kursus ini? Tanyaku dengan suara pelan. Pak Rahman, Neng. Katanya supaya Neng punya kegiatan. Beliau bilang gak enak kalau Neng cuma diam di rumah. Jawabnya sambil tersenyum lembut. Aku terdiam. Rasanya campur aduk. Ada rasa lega, sedikit terharu, tapi juga bingung. Mengapa ia melakukan itu? Ia tak banyak bicara padaku, tapi diam-diam memikirkan kebutuhanku. Kebaikannya justru membuat jarak terasa makin jelas. Aku belum siap menerima ini semua. Statusku, rumah ini, dan terlebih lagi, suami yang lebih mirip siluet samar di kehidupan baruku. Malam hari, rumah semakin senyap. Kadang terdengar langkah pelan melewati depan kamarku. Hanya lewat, tanpa mengetuk, tanpa masuk. Tapi kehadirannya tetap terasa. Diam-diam, ia seperti bayangan yang selalu ada, tak terlihat tapi terasa berat, memenuhi udara. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masa adaptasi. Tapi benakku terus dipenuhi tanya yang belum terjawab.
Siapa sebenarnya Pak Rahman? Apa yang sebenarnya ia cari dariku? Hanya teman hidup? Atau ada sesuatu yang lain? Malam itu, aku membuka jendela kamar. Angin malam menyelinap masuk, membelai rambutku pelan. Aku menatap langit yang kelam, dan tanpa suara, hatiku bertanya, apakah hidupku akan terus berjalan seperti ini? Tenang, rapi, tapi hampa? Langit sore tampak suram. Awan-awan kelabu menggantung rendah, membuat suasana rumah terasa semakin menekan. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong menuju dapur untuk mencari kudapan ringan, namun langkahku tiba-tiba terhenti. Dari balik pintu ruang kerja Pak Rahman, terdengar suara lirih yang tak biasa. Bukan suara lembaran kertas atau kursi yang digeser, melainkan tangisan tertahan, begitu pelan, namun mengguncang. Aku berdiri diam. Isakan itu terdengar begitu tulus, begitu rapuh, sampai-sampai aku merasa bersalah hanya karena mendengarnya. Tapi rasa ingin tahuku mulai menyingkirkan batas kesopanan. Perlahan aku mendekat, langkahku nyaris tak bersuara, dan jantungku berdetak makin cepat. Celah pintu yang sedikit terbuka memberiku pandangan ke dalam. Di sana, Pak Rahman duduk membungkuk di kursi tua dekat jendela. Satu tangannya menutupi wajahnya, sementara tangan yang lain mencengkeram bingkai foto dengan erat. Bahunya bergetar, sesekali terdengar tarikan napas dalam yang patah-patah. Di luar, hujan mulai turun perlahan, menyatu dengan keheningan yang menyayat. Aku membisu, nyaris lupa bernapas. Beberapa saat kemudian, ia menurunkan tangannya. Air mata masih membasahi pipinya. Ia menatap foto itu lama, seolah ingin menghidupkan kembali sesuatu yang telah pergi. Kemudian, dengan suara lirih yang nyaris tenggelam oleh hujan, ia berbisik, "Maafkan aku belum mampu melepaskan kalian." Aku menelan ludah dengan susah payah. Lalu perlahan, tanpa suara, aku berbalik dan kembali ke kamarku. Tapi bayangan wajah Pak Rahman yang menangis itu membekas dalam benakku, tak mudah diusir. Ada rasa bersalah, bercampur penasaran, yang menggantung di dada. Malamnya, saat rumah sudah kembali sunyi dan langkahnya tak lagi terdengar, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu tertata rapi seperti biasanya. Tapi di sudut meja, bingkai foto yang tadi ia peluk masih tergeletak. Aku mendekat, dan melihat sosok perempuan muda dalam foto itu. Senyumnya lembut, dan tangannya menyentuh perutnya yang sedang hamil. Di sampingnya berdiri Pak Rahman, jauh lebih muda, penuh harapan. Di sisi lain, ada gambar anak kecil, seperti hasil coretan tangan, belum sempat menjadi nyata. Kugenggam bingkai itu. Di baliknya tertulis dengan tulisan tangan. Untuk istriku dan anak kita yang belum sempat hadir di dunia. Aku masih bertahan di sini. Tanganku gemetar. Napasku tercekat. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat Pak Rahman bukan sebagai pria tua yang membeli kehidupanku, tapi sebagai seseorang yang pernah kehilangan dunia yang ia cintai. Seorang lelaki yang hatinya ditinggal sebelum sempat menjadi ayah. Aku terduduk diam di kursi, memandangi embun di balik kaca jendela yang mulai mengabur karena hujan. Dan untuk pertama kalinya pula, aku bertanya dalam hati, mungkin luka kami sebenarnya sedang mencari jalan untuk saling sembuh, tanpa kami sadari. Setelah kejadian di ruang kerja itu, suasana di antara kami terasa mulai berubah. Aku tidak bisa memastikan apa yang lebih dulu bergeser, sikapku atau cara pandangku terhadap Pak Rahman. Namun, yang jelas, ada perubahan yang perlahan mencair. Aku tidak lagi terburu-buru menghindar ketika kami bertemu di meja makan. Tidak lagi merasa perlu menjaga jarak yang begitu lebar antara kami. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai turun ke ufuk barat dan langit berubah jingga, aku duduk di taman belakang sambil membaca buku. Tiba-tiba, Pak Rahman muncul, mengenakan sweater abu-abu dan membawa 2 cangkir teh. "Kau suka teh melati, bukan?" katanya, sambil menyerahkan salah satu cangkir padaku. Aku mengangguk pelan. "Iya, ibu sering menyeduh teh melati waktu aku kecil." Pak Rahman tersenyum tipis. "Aku juga suka aromanya. Tenang, tidak pernah menghakimi." Kami duduk berdekatan, hanya dipisahkan meja kecil dari rotan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku hampir tidak terdengar. "Pak Rahman, bolehkah saya bertanya sesuatu?"
Ia menoleh, tatapannya lembut. Tentu, Alia. Apa yang ingin kamu ketahui? Kenapa? Kenapa Bapak memilih menikah dengan saya? Ia memandang ke arah pohon Kamboja yang tua, bunga-bunganya jatuh perlahan. Setelah beberapa detik, suara Pak Rahman terdengar serak, namun jujur. Saya sudah terlalu lama hidup sendiri. Setelah istriku meninggal, aku merasa dunia ini kosong. Semua yang kulakukan, kerja, uang, prestasi, tak mampu mengisi kehampaan itu. Pak Rahman terdiam sejenak. Aku menatapnya. Ada kesedihan yang begitu mendalam di matanya. Lalu, aku melihatmu, Alia, lanjutnya. Awalnya, aku marah ketika ibumu menawarkan perjanjian itu. Tapi setelah melihatmu, entah kenapa, aku merasa perlu melindungimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memiliki cahaya yang telah lama hilang dariku. Aku terdiam. Kata-katanya terlalu mendalam, terlalu tulus. Rasanya seperti mendengar seseorang mengungkapkan isi hatinya tanpa ada yang disembunyikan. Sejak saat itu, kami mulai lebih sering berbicara. Aku bertanya lebih banyak tentang masa mudanya, lagu-lagu yang ia sukai, bahkan perjalanan panjangnya dalam bisnis properti. Ia menjawab dengan penuh kesabaran. Matanya terkadang berbinar saat mengingat kenangan masa muda, namun sedikit sayu saat menyebut nama istrinya, Arum. Pelan-pelan, ada ruang di hatiku yang mulai terbuka. Bukan cinta seperti yang sering digambarkan dalam film, tapi cukup untuk menerima kenyataan bahwa mungkin kami berdua sedang berusaha untuk menemukan kembali arah hidup kami. Namun, ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik semua cerita itu. Sebuah kebenaran yang belum ia ungkapkan, dan yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Ada saat-saat di mana kenyamanan itu datang tanpa peringatan, tanpa suara, hanya muncul begitu saja. Begitulah yang terjadi dengan hubungan antara aku dan Pak Rahman. Kedekatan kami berkembang secara perlahan, seperti tanaman yang tumbuh di tempat teduh, tidak membutuhkan banyak cahaya, namun tetap bisa bertahan. Tidak ada momen besar yang mengubah segalanya, hanya hari-hari biasa yang perlahan mulai terasa memiliki arti. Pagi hari, Pak Rahman mulai menyapaku dengan lembut, "Sudah makan pagi, Alia?" Atau, "Jangan lupa bawa jaket, angin pagi agak menusuk." Ucapan-ucapan sederhana yang dulunya terasa biasa saja, kini menyentuhku dengan hangat, seperti embun pagi yang membasahi kaca jendela, menyambut sinar matahari pertama. Suatu malam, setelah aku tertidur di sofa ruang baca karena terlalu lelah mengerjakan tugas kursus, aku terbangun dan mendapati diriku tertutup selimut. Lampu sudah dipadamkan, dan di meja kecil ada secangkir teh hangat dan sepotong roti. Tidak ada catatan, tidak ada jejak langkah lain. Namun, aku tahu, itu pasti Pak Rahman yang melakukannya. Ada pula sore-sore ketika aku duduk di sampingnya saat ia memainkan piano. Meski jemarinya tampak keriput dan kaku karena usia, ia masih bisa menghasilkan melodi yang lembut dan menenangkan. Ia jarang berbicara saat bermain, tapi melalui musiknya, aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Terkadang melodi itu terdengar penuh kesedihan, kadang tenang, kadang penuh kerinduan. "Ini lagu yang sering kupainkan untuk Alia," katanya suatu ketika, matanya tetap terfokus pada tuts piano. Namun sekarang rasanya berbeda. Aku tidak menjawab, hanya menatap tangannya yang menari di atas tuts. Tiba-tiba, ada keinginan untuk menggenggamnya. Bukan karena cinta, tetapi karena aku merasakan adanya luka di sana yang terlalu lama terkunci. Namun, aku menahan diri. Kami jarang saling menyentuh, bahkan duduk pun selalu dengan jarak. Tapi, sejujurnya, rasanya tidak ada yang kurang. Ada ikatan yang lebih dalam dari sekadar fisik yang menghubungkan kami. Seperti malam itu, ketika hujan kembali turun. Aku berdiri dekat jendela, memeluk tubuhku untuk mengusir dingin. Tanpa suara, Pak Rahman datang dan berdiri di sampingku. Kami tidak saling menyentuh, hanya berdiri berdampingan, menatap hujan yang turun perlahan. Dulu, aku selalu berpikir aku akan menghabiskan hidupku sendirian. Katanya, suaranya hampir tak terdengar. Aku menoleh, sedikit terkejut. Aku juga pernah berpikir begitu, bahwa hidupku akan berakhir dalam kekosongan. Ia tersenyum tipis, senyum yang tampak tulus. Mungkin dua kekosongan bisa saling mengisi. Aku tidak berkata apa-apa,
hanya mengangguk perlahan. Pada detik itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai pria tua yang asing dan penuh teka-teki. Aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang, seperti diriku, sedang mencari tempat untuk kembali pulang. Namun, meski kedekatan yang kami rasakan terasa hangat, aku tahu bahwa semuanya bisa berubah begitu saja jika masa lalu datang mengetuk pintu lagi. Malam itu, hujan telah berhenti, meninggalkan jejak-jejak air yang masih menetes dari daun-daun yang lebat. Aroma tanah basah mengisi udara malam, sementara aku duduk di ayunan kecil yang tergantung di bawah pohon mangga yang sudah tua. Sweater yang aku kenakan terasa hangat, dan aku memeluk lutut sambil menatap langit yang mulai bebas dari awan. Langit malam ini begitu luas, sama seperti hatiku yang belakangan terasa lapang. Pak Rahman datang membawa 2 cangkir teh jahe hangat, seperti kebiasaannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia duduk di bangku batu tak jauh dariku. Hanya suara jangkrik dan sesekali bunyi air yang jatuh dari talang yang memecah keheningan malam. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Wajah yang dulu asing, namun kini terasa akrab, seperti rumah yang sudah lama kutinggalkan. "Ayah," kata-kataku keluar perlahan, hampir tak terdengar. Ia menoleh, alisnya terangkat sedikit, menunggu, seolah meminta aku melanjutkan. Aku terdiam sesaat, ragu dengan kata-kataku. Namun akhirnya, aku mengumpulkan keberanian. "Boleh, kalau aku panggil Bapak, Ayah?" Suasana menjadi hening, seolah waktu berhenti. Ia menatapku dalam-dalam, dan aku merasa sedikit cemas. Takut jika ia tersinggung atau merasa aku berlebihan. Namun, mata Pak Rahman terlihat berkaca-kaca. Ia menundukkan pandangannya pada cangkir teh di tangannya, berusaha untuk berbicara, namun suaranya pecah. "Sudah lama sekali," ucapnya, suara rendah dan penuh haru. "Sudah lama aku ingin mendengar itu lagi." Aku menunduk, tak bisa menahan senyum yang mengembang di bibirku, campuran antara kebahagiaan dan haru. Ia meletakkan cangkirnya di bangku, kemudian berdiri perlahan dan berjalan ke arahku. Ia tidak memelukku, hanya mengelus kepalaku dengan lembut, seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya. Tidak ada kata-kata lain yang keluar malam itu, tetapi sesuatu dalam hubungan kami telah berubah begitu mendalam. Sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar sosok yang terpisah dari hidupku. Ia benar-benar menjadi seorang ayah, bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam setiap tindakan. Ia bangun lebih pagi hanya untuk menyiapkan sarapan ketika aku ada ujian. Ia menjemput dan mengantarku ke tempat kursus, duduk di mobil sambil membaca buku. Bahkan, ia mencarikanku informasi tentang kampus dan membantu mengisi formulir pendaftaran kuliah. "Jika kamu ingin kuliah di luar kota, Ayah tidak keberatan," katanya suatu hari, dengan senyum yang tulus di ruang makan. "Asal kamu bahagia, itu sudah cukup buat Ayah." Aku terdiam, dadaku sesak mendengar kata-katanya. Tidak pernah ada orang yang begitu tulus ingin aku bahagia seperti ini. Setiap malam, ia selalu mengetuk pintu kamarku sebelum tidur, hanya untuk bertanya, "Hari ini baik-baik saja, Nak?" Dan aku akan mengangguk, lalu membalas, "Terima kasih, Ayah." Perasaan canggung dan asing yang dulu terasa begitu berat perlahan menghilang. Tak ada lagi jarak yang membuat hati terasa terpisah. Yang ada kini hanyalah 2 jiwa yang, akhirnya, mulai memahami apa artinya menjadi sebuah keluarga. Namun, ketika aku mulai merasa bahwa hidupku akan terus berjalan dengan damai, penuh kebahagiaan, dan seolah-olah lengkap, tiba-tiba sebuah kabar datang yang mengagetkan, seperti petir yang menyambar di tengah siang yang cerah. Dan dari situlah, kisah kami kembali diuji, kali ini dengan cobaan yang jauh lebih berat. Hari itu seharusnya menjadi titik puncak kebahagiaan dalam hidupku. Pagi yang cerah, aku baru saja membuka email yang kuterima, dan di sana tertera dengan jelas, "Selamat, Anda diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia." Tanganku gemetar, mataku basah oleh air mata. Aku tertawa kecil sambil menahan mulut, sulit untuk percaya. Ini adalah impian yang telah lama kurasakan, impian yang sempat terkubur bersama kenyataan pahit dalam pernikahan itu. Namun hari ini, segala sesuatu tampak mungkin. Seperti ada kehidupan baru yang terbuka. Tanpa menunggu lebih lama, aku berlari keluar kamar, ingin segera memberitahu Pak Rahman, sebelum siapapun. Ia tengah duduk di ruang kerja,
sibuk menata tumpukan buku. Namun, sebelum aku sempat berbicara, tubuhnya tiba-tiba terhuyung. Buku yang ada di tangannya jatuh, dan ia mencengkeram dadanya, hampir terjatuh. "Ayah!" Aku berteriak panik, berlari untuk menyambut tubuhnya yang mulai kehilangan keseimbangan. Kepanikan segera menguasai seluruh rumah. Aku memanggil Bu Rani, meminta bantuannya, sambil dengan panik meraih ponsel dan menghubungi ambulans dengan tangan yang gemetar. Selama perjalanan ke rumah sakit, aku terus menggenggam tangan Pak Rahman erat, sambil menahan tangis. Matanya terpejam, napasnya terengah-engah. Di dalam pikiranku, berputar-putar kenangan yang telah kami bagi, malam-malam hujan di taman belakang rumah, tawa kecil saat ia mengajarkanku menyeduh teh, dan denting piano yang selalu menemani kami. Aku belum siap untuk kehilangan dirinya. Bukan sekarang. Tidak hari ini. Setibanya di rumah sakit, ia langsung dilarikan ke ruang ICU. Dokter mengatakan bahwa jantungnya lemah, dan ia harus diawasi dengan ketat. Aku tak bergerak dari kursi tunggu sepanjang malam, meski selimut tak mampu menghalau dinginnya ketakutan yang melingkupi hatiku. Keesokan harinya, saat ia sadar untuk sesaat, aku duduk di samping ranjangnya. Wajahnya pucat, namun senyumnya tetap ada, seolah memberi ketenangan. "Selamat ulang tahun, Nak," bisiknya pelan. "Kamu berhasil. Kamu sudah dewasa. Sudah kuat. Ayah bisa tenang sekarang." Aku langsung menggenggam tangannya yang lemah, mataku berkaca-kaca. "Jangan bicara seperti itu, Ayah. Aku belum siap. Ayah belum boleh tenang. Kita masih harus lihat aku wisuda, kan?" Suaraku bergetar, tangisku pun pecah tak tertahankan. Ia hanya tersenyum, lalu memejamkan matanya lagi. Waktu seperti berhenti di sana. Malam-malam berikutnya, aku habiskan di samping ranjangnya, membacakan buku-buku yang dulu ia rekomendasikan kepadaku, dan memainkan rekaman piano yang selalu ia sukai. Kadang, ia membuka matanya, kadang tidak. Tapi aku tahu, meski ia terbaring lemah, ia mendengarku. Di luar jendela kamar rumah sakit, dedaunan mulai berguguran dari pohon besar yang ada di halaman. Musim gugur datang lebih cepat tahun ini, dan bersamanya, hatiku terasa patah perlahan. Namun, di dalam diriku, aku tahu semua kenangan indah yang pernah kami ciptakan bersama akan selalu ada. Bahkan jika waktu akhirnya memisahkan kami. Tapi, aku belum siap untuk menerima kenyataan jika musim ini adalah musim terakhir kami bersama. Subuh itu terasa begitu hening, hampir tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Tidak ada suara langkah perawat yang biasa terdengar di lorong, juga tidak ada bunyi mesin jantung yang biasanya mengisi ruang dengan detakan yang memberi petunjuk hidup. Aku terjaga dari tidurku yang gelisah di kursi plastik. Tubuhku terasa kaku, kepala berat dan serasa dipenuhi kabut. Tanpa berpikir panjang, aku menoleh ke ranjang. Pak Rahman masih terbaring di sana. Wajahnya begitu damai, bahkan lebih tenang dari malam sebelumnya. Terlalu tenang. Aku bangkit perlahan, langkahku terasa berat saat mendekatinya, sambil memanggil dengan suara rendah. "Ayah?" Namun, tidak ada jawaban. Aku menggenggam tangannya yang terasa dingin. Bukan seperti malam sebelumnya. Bukan seperti yang kuharapkan. "Perawat," suaraku nyaris tidak terdengar, gemetar dan hampir tidak keluar. Sekejap setelah itu, ruangan itu dipenuhi dengan langkah cepat dan suara-suara dari alat medis. Namun, jauh sebelum dokter mengucapkan apapun, aku sudah tahu. Ayah sudah pergi. Ia meninggalkan dunia ini dalam tidurnya. Tanpa kata, tanpa pamit. Semua yang ada di sekitarku rasanya hancur seketika. Aku merasa seperti kehilangan pijakan yang selama ini menjadi sandaran hidupku. Aku terjatuh, duduk di lantai, memeluk diriku sendiri, menatap kosong keranjang yang kini hanya menyisakan bayangan samar. Bayangan dari seseorang yang pernah memberiku rasa aman, bahkan di tengah luka-luka hidupku. 2 hari setelah pemakaman, seorang pengacara keluarga datang mengunjungi rumah. Ia menyerahkan sebuah map coklat berisi surat-surat warisan. Aku tak terlalu peduli dengan harta atau aset yang tercantum di dalamnya. Namun, ada satu benda kecil yang membuatku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Sebuah surat tulisan tangan, yang tampak sudah menguning di bagian sudut-sudut kertasnya. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka surat itu. Tulisan Pak Rahman tetap seperti dulu, rapi,
namun ada getaran emosi yang tak terbantahkan. Alia, terima kasih karena kau datang ke hidupku. Aku tak pernah menyangka bisa merasakan kebersamaan seperti ini di usiaku yang sudah senja. Maafkan aku jika pada awalnya aku menyakitimu. Aku tahu, pernikahan ini bukan pilihanmu, dan itu adalah dosa yang harus kutanggung seumur hidup. Tetapi sungguh, kau telah menjadi cahaya yang menghangatkan hari-hariku yang paling kelam. Kau bukan hanya seorang istri, Alia. Kau adalah anak yang selama ini aku dambakan. Jadilah perempuan yang kuat. Kejar mimpimu. Jangan takut menghadapi dunia sendirian, karena kau membawa cinta yang aku berikan dalam hatimu. Dengan segala cinta. Ayah. Tangisku pecah. Bukan hanya sekadar air mata, tapi sebuah tangisan kehilangan yang begitu dalam, yang memenuhi seluruh dadaku. Surat itu kupegang erat, seperti ingin menarik kembali semuanya. Kehangatan, suara lembutnya, senyumnya yang menenangkan. Harta, properti, semua itu tak ada artinya bila dibandingkan dengan sepucuk surat yang penuh dengan cinta tanpa syarat. Cinta yang datang terlambat, tapi begitu tulus. Aku duduk diam di kamar Pak Rahman, menatap piano yang kini terdiam. Tidak ada lagi suara lembut yang biasa mengisi rumah. Namun, dalam kesunyian itu, aku seolah bisa mendengar suaranya yang menenangkan. Jangan menangis, nak. Lanjutkan hidupmu. Bawa bahagiaku dalam setiap langkahmu. Aku tahu saat itu juga, aku harus tetap kuat. Walaupun hatiku hancur berkeping-keping, warisan sesungguhnya yang aku terima darinya adalah keberanian untuk tetap berdiri dan melangkah. Tahun-tahun berlalu sejak kepergian Pak Rahman, dan aku merasa seolah hidupku terbentuk oleh dua kekuatan besar yang saling berkelindan. Impian yang telah lama kurajut, dan warisan kasih yang ia tinggalkan. Dunia luar mungkin tidak pernah mengenal siapa aku. Seorang mahasiswi fakultas hukum yang tumbuh dari latar belakang yang sulit. Namun, di dalam diri ini, aku merasa tidak lagi kosong. Aku memiliki arah, tujuan yang jauh lebih dalam maknanya daripada sekadar gelar atau status sosial. Berbekal warisan yang ia tinggalkan, baik dalam bentuk materi maupun cinta yang tulus, aku mendirikan sebuah yayasan bernama Pelita Alia, sebuah tempat bagi gadis-gadis muda yang terjebak dalam perdagangan manusia. Mereka adalah korban-korban yang diperdagangkan oleh keluarganya demi uang, dipaksa hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Aku tak ingin mereka merasakan apa yang pernah kualami, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Setiap hari, aku berusaha semampuku untuk memberikan mereka secercah harapan. Aku mengajarkan mereka keterampilan, membuka pintu pendidikan, memberi mereka suara yang selama ini dirampas. Ini bukan sekadar tempat perlindungan, tetapi juga kesempatan untuk hidup dengan martabat. Melihat senyum mereka yang mulai tumbuh, aku merasa seperti memenuhi janji yang pernah kuucapkan di depan Pak Rahman, untuk melindungi dan mencintai mereka, seperti ia pernah melindungiku. Seringkali, pikiranku kembali padanya, terutama saat malam datang dan rumah dipenuhi keheningan. Di ruang tamu yang penuh kenangan itu, aku duduk di depan piano tua yang dulu sering ia mainkan. Tangan-tanganku, yang dulu kaku, kini mulai mengikuti alunan lagu yang sangat aku kenal. Lagu kesukaannya, Clair de Lune, musik yang selalu dimainkan dengan penuh perasaan. Setiap tuts yang kugerakkan seolah membawa aku kembali ke masa-masa itu, pada suara lembutnya yang selalu mengingatkan, ayah ada di sini. Aku tak lagi merasakan kesedihan saat memainkan lagu itu. Kini, aku tahu, ia selalu ada di dalam hatiku, dalam setiap langkah yang kutempuh. Aku bukan hanya seorang istri yang kehilangan suami, atau gadis muda yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta. Aku adalah seorang anak yang kehilangan ayah terbaik yang pernah ada. Dalam setiap detik yang berlalu, aku merasa kehadirannya tetap ada di sini, menatapku dengan penuh kebanggaan. Aku terus melangkah maju, bukan karena kewajiban, tapi karena aku tahu itu adalah yang akan membuatnya bahagia. Warisan yang ia tinggalkan, bukan harta benda, melainkan nilai-nilai cinta, keberanian, dan pengorbanan, adalah kekuatan yang terus mendorongku untuk memberi lebih bagi dunia yang lebih luas. Ketika kelelahan datang, aku kembali pada piano itu, memainkan lagu kesukaannya, dan mengingat setiap kata yang pernah ia ucapkan, jadilah perempuan yang kuat. Kejar mimpimu. Kini, aku menjalani hidupku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan cahaya, untuk mereka yang seperti aku dulu, terluka,
namun penuh harapan yang baru, yang lahir dari tangan yang saling meraih. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.